gimana kalau dengan ngaji? Kalau ngaji atau belajar agama itu lewat gadget secara online itu hukumnya gimana ya kan? Iya. Pasti banyak yang penasaran tuh Ustaz. Saran tuh Ustaz. Oke. Kenapa sih sekarang jadi masalah banyak gitu ya kalau kita lihat religiwan ya. Jadi ada ustadz yang disertifikasi, ada dai sertifikasi dan lain-lain. Itu kenapa sih? Karena banyak fitnah. Artinya apa? Saya rutin baca Al-Quran setiap hari lewat aplikasi handphone. Namun ketika sudah sampai juz 30 saya baru membacanya melalui Al-Quran. Itu bagaimana ya hukumnya? Apakah dipermasalahkan atau tidak? Assalamualaikum Sobat Religiwan. Apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Iya tentunya. Balik lagi sama kita, Dani, Nasya di Podcast Islami. Nah kali ini kita kedatangan Ustadz Erik Yusuf. Pastinya- Halo Ustadz. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustadz, hari ini pembahasannya Apa tuh? itu tentang ngaji online. Ngaji Oh, iya. online. Ngaji online. Nah iya tuh. Karena kan udah banyak banget teknologi makin canggih, semuanya makin mudah, gampang gitu Ustadz. Semua anak-anak itu bahkan anak-anak udah pakai Iya, gadget kayak ya. kita udah nggak pernah bisa lepas dari gadget mungkin sekarang itu kan Ustadz. Nah, tapi gimana kalau dengan ngaji? Kalau ngaji atau belajar agama itu lewat gadget secara online itu hukumnya gimana ya kan? Iya. Pasti banyak yang penasaran tuh Ustadz. Saran tuh Ustadz. Oke, pertama begini ya. Kalau kita pertama belajar, ya belajar itu kan dibutuhkan sebetulnya bukan hanya masalah informasi. Yang namanya guru itu bukan hanya menyampaikan informasi. Iya. Kalau dalam konsep Islam ada yang namanya tarbiyah. Tarbiyah itu bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi bagaimana mengembangkan informasinya, bagaimana kemudian mengajak untuk orang tersebut atau murid tersebut untuk melakukannya, bagaimana membimbingnya, bagaimana menuntunnya, memberikan contoh. Itu namanya tarbiyah. Dia menyeluruh. Iya. Jadi bukan hanya memberikan informasi. Kalau kita misalnya tadi ngaji online, misalnya kita browsing gitu. Iya. Kan yang pertama kita dapat itu informasi. Setelah informasi itu ya itu jadi wawasan. Tetapi kalau dikaji informasi ini diolah baru dia jadi ilmu. Benar. Iya. Jadi belum jadi ilmu itu. Baru informasi. Informasi doang. Tapi ketika kita olah baru bisa jadi ilmu. Buahnya kalau misalnya kemudian kita membiasakan melakukan atau mengejawantahkan atau mengimplementasikan ilmu tersebut. Baru itu jadi buahnya. Iya. Nah, jadi kita harus pahami dulu tuh belajar tuh seperti itu. Apalagi belajar agama. Jadi dia harus ada mursyid, itu dia harus ada orang yang kemudian memberikan pemahaman, menuntun. Karena dia tidak bisa menginterpretasi atau mentafsirkan sendiri. Karena ini ada tafsir yang dituntun oleh seorang guru dari mana? Dari Rasulullah SAW gitu. Jadi boleh ngajinya itu kemudian sekarang sudah paham kan? Boleh ngajinya langsung atau online tetapi dengan konsep yang tadi gitu. Apalagi nih pandemi gini nih Ustadz, pas awal-awal kan, kan nerima orang ngaji kan itu nggak Betul. bisa ya, semua dari Takut, iya. online. Kalau karena pandemi begini, ya tentu ya bukan hanya pandemi, tapi revolusi industri ya 4.0 kan semua jadi bisa menjangkau kemana-mana. Gitu. Kalau dulu saya tausiah keliling ke kebun teh, ke yang gitu-gitu, wah naik gunung segala macam. Kalau sekarang yang penting ada sinyal beres lah. Iya. Nah, tapi kan masalahnya ada satu hal. Kalau kita mau memberikan kajian yang hanya sekedar wawasan atau pengetahuan yang bisa aja tuh begitu. Tapi kalau misalnya ada kurikulum tadi, ya, ada silabus, ada kurikulum, berarti kan kayak misalnya gini, pengajian ibu-ibu anu. Kalau kayak podcast begini masalah wawasan ya oke. Tapi kalau misalnya dia ingin menguasai nahwu sorof kan nggak bisa begini. Urusannya kan ada tingkatannya, hari ini bahas ini, besok ini begini kan itu. Iya. Nah, mengaji online dengan adanya kurikulum juga nggak masalah. Tapi kalau tidak ada kurikulum itu bukan namanya masuk ke dalam pengkajian yang betul-betul mendapatkan ilmu, tapi Iya, wawasan. wawasan. Gitu. Nah, ini harus dibedakan.
Gitu maksudnya. Berarti lebih ada rentannya ya Ustaz ya kalau Pinter-pinter Iya, bener, memilihnya pinter-pinter gitu kita ya sih. Bang. Betul. Jadi kita pintar-pintar apa yang kita butuhkan sekarang gitu. Kadang-kadang jadi gini ya, saya hanya ingin ke sobat religiwan tuh gini. Kadang-kadang itu kita baru baca 1-2, baru lihat 1-2 YouTube, belajar 1-2 kitab. Tiba-tiba kita ngerasa paling bener aja. Nah, ini yang jadi ngawur gitu. anak-anak Itu muda tuh, yang iya. hijrah Langsung awal-awal ceramahin hijrah tuh orang gitu. gitu. Langsung lihat orang. Lu ini apa namanya? Isbal ini lu nggak boleh tuh. Yang namanya celana tuh harus cingkrang, harus ini. Kalau nggak begitu haram dan lain-lain. Jadi masalah. Kenapa? Karena kajiannya banyak. Kajiannya banyak. Kemudian pemahamannya bagaimana ini, bagaimana itu. Tiba-tiba ada orang ini haram itu. Wah jadi masalah. Semuanya Jadi berantem. digaramin. Ada orang telunjuk di hentak-hentakan. Ah, iya, Wah, iya. lu nggak sholat cara Rasul. Ini yang cara Rasul begini. Oh enggak, Rasul begini. Padahal Rasul mencontohkan kedua-duanya misalnya. Iya, iya. Kan jadi masalah karena dia nggak belajar. Kayak misalnya gini. Ada orang minum sambil berdiri. Kemudian dia lihat, haram kamu minum sambil berdiri. Pas kondangan Minum tuh. selalu harus sambil duduk. Karena dia membaca hadis yang minum sambil duduk. Iya. Ada satu lagi yang bilang, saya baru baca hadisnya bahwa Rasul juga pernah minum sambil berdiri. Iya. Kapan? Waktu beliau setelah tawaf minum air zam-zam, kemudian beliau minum sambil berdiri. Hadisnya sahih, iya. Berarti minum sambil berdiri. Berantem tuh yang duduk sama yang berdiri. Mereka nggak belajar bahwa sesungguhnya minum itu lebih baik sambil duduk, tetapi boleh sambil berdiri dalam kondisi seperti apa kan gitu. Nah, jadi bukan yang salah satu jadi haram dan lain-lain. Nah, ini pemahaman. Ini baru di dalam permasalahan minum. Ada lagi yang lain-lain. Fikih itu kan lentur. Kadang di kasus ini haram, kadang di kasus ini makruh, kadang di kasus ini jadi sunnah, kadang bisa begitu. Itu yang namanya fikih. Misal nih sobat religiwan ya, ini kita sedikit ngaji begini. Yang namanya perempuan ahwat, kalau dia sholat atau dia tawaf, dia nggak boleh nutup yang namanya mukanya, dia harus terbuka. Haram dia nutup pakai yang namanya ini apa namanya cadar, haram. Tapi tiba-tiba pandemi. Tiba-tiba pandemi nih, jangankan yang perempuan, yang laki-laki juga pakai. Kenapa jadi boleh? Karena kasus tadi. Nah ini fikih nih, jadi bisa lentur. Yang tadinya haram jadi bisa wajib. Kamu nggak pakai masker, nggak boleh kamu ke masjid. Akhirnya jadi begitu. Loh, kenapa jadi wajib pakai masker? Karena apa? Karena pandemi. Nah itulah yang namanya bagaimana pemahaman-pemahaman maqasid syariah, tujuan-tujuan dari yang adanya yang namanya aturan-aturan. Makanya orang harus belajar memahami ini. Gitu. Nah kalau nggak belajar begini, kata Yusuf Qaradawi gini, ini Yusuf Qaradawi itu ulama kontemporer ya, ulama masa kini yang memang sekarang banyak didengar ininya. Pendapatnya beliau begini, kata Yusuf Qaradawi gini, Islam itu bisa menjadi hancur jika seandainya dikarenakan banyaknya pemuda-pemuda yang terlalu bersemangat, yang baru baca 1-2 kitab dan mereka memfatwakan ini haram, ini halal. Jadi hancur tuh Islam. Karena baru baca 1-2 kitab, baru lihat 1-2 Google, langsung pakai fatwa, ini haram, ini halal. Padahal untuk memfatwakan sesuatu ini harus majelis, harus dalam kondisi ulamanya juga yang kompeten gitu. Nggak bisa tiba-tiba satu orang baru belajar sedikit langsung haram, langsung halal, nggak bisa. Harus memahami dulu konteks-konteksnya, kecuali yang betul-betul prinsip nasnya jelas. Kalau saya ini selalu berpikiran begini, teknologi itu hanya satu wasilah, satu alat, satu tools teknologi itu. Untuk apa? Untuk tadi sebetulnya menyampaikan segala sesuatu yang secara hakikatnya harus sampai. Jadi kalau misalnya kita mau pembelajaran online bisa. Ayo belajar online. Tapi apa? Tapi step-stepnya benar kayak tadi. Iya. Jangan ngawur tadi ngambilnya gitu. Jadi dari mana konten ini disampaikannya oleh siapa, terpercaya atau tidak kan gitu. Makanya kalau konten-konten akhirnya kita lihat konten agama, kita lihat siapa yang nyampe ini. Oh ini dari, kalau di Indonesia yang dipercaya MUI, MUI oke. Kalau misalnya ini dari ustadz yang terpercaya, oke nih.
nanti jadi dari ustadz jadi-jadian, dari ustadz. Ini kan jadi masalah gitu loh. Kan jadi kenapa sih sekarang jadi masalah banyak gitu ya kalau kita lihat religiwan ya. Jadi ada ustadz yang disertifikasi, ada dai sertifikasi dan lain-lain. Itu kenapa sih? Karena banyak fitnah. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang belum paham tapi sudah ingin menyampaikan. Kan balagu ani walau ayah itu ya, sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat kan gitu pemahamannya. Balago itu sampai itu sebetulnya bukan hanya menyampaikan tetapi kedianya sendiri sudah sampai, artinya dia sudah paham, sudah balik. Akil balik itu kan sampai. Apa yang sampai? Akalnya nyampe, akil balik itu. Ini ya, ini sobat religiwan ya. Saya pengen tanya nih, kamu udah akil balik? Udah. Masa orang akil balik minum Homer? Deng, pusing kan? Berarti sebetulnya dia belum nyampe akalnya bahwa Homer itu akan merusak dirinya. Paham nggak? Iya, paham. Berarti secara biologis dia akil balik, secara pemahaman belum balik gitu. Ya kan? Iya, Itu maksudnya. Jadi baligo ani walai ayah, kalau misalnya ada orang yang ini lihat kata Allah juga sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat begitu kan? Jadi kita tuh harus dakwah. Iya, lu dakwah, tapi elunya juga ngaco. Lu gimana sih? Gimana caranya lu dakwah kalau lu masih ngaco? Emang orang bakal percaya? Jangankan orang percaya, lu aja kagak percaya apa yang lu omongin. Apalagi orang. Gitu. Terus perkembangan yang teknologi ini ada Al-Qur'an di handphone gitu. Terus orang kalau kita baca Al-Qur'an dari handphone gitu, terus ada yang bilang nanti nggak dapat berkahnya atau apa itu pahalanya iya, ya. pahalanya Pahalanya berkurang atau apa itu gimana? Ginilah ya. Kita harus memandang itu, makanya harus ada ilmunya ya. Segala satu harus tahu gini. Yang namanya keberkahan, afdol atau keutamaan baca Al-Qur'an itu memang dari mushaf. Mushaf itu, ini mushaf. Mushaf Al-Qur'an, kitab. Berkah bener. Megangnya juga lu wudu dulu lu. Iya. Hormati Al-Qur'an. Jangan lu ngasal-ngasal. Tangan ngawur megang apa-apa. Al-Qur'annya wudu dulu bener itu. Al-Qur'an baca, hayati gitu ya. Nah, tapi kemudian sekarang ada yang namanya Al-Qur'an digital yang dari handphone. Terus kalau kita baca Al-Qur'an digital, lu nggak dapat keberkahan, nggak dapat kebaikan. Dapat juga, dapat insya Allah, tetapi tidak seafdol, tidak seutama lu baca kitab gitu loh. Gitu. Jadi makanya kalau yang namanya Al-Qur'an digital ini itu kan membantu kita dimanapun kita bisa baca. Tanpa kita terus bawa-bawa itu tidak merendahkan gitu loh. Kan kita nih kemana-mana cuma disakuin begini. Kalau kita bawa Al-Qur'an disakuin begini kan kagak enak tuh. Harusnya dimasuk. Iya dong. Harusnya masuk bawa pakai tas lah yang bagus lah gitu ya. Naruh tasnya juga nggak boleh. Naruh tasnya yang bener gitu, nggak sembarangan. Masuk ke WC lu bawa Al-Qur'an kan ya. Ustadz gimana caranya? Jadi kalau handphone ini kan saya ada di ada Al-Qur'annya. Pas bagian masuk WC, gua taruh nih Al-Qur'an di luar. Enggak ya apa? Handphone di luar enggak. Hilang yang ada. Nih lihat nih. Kamar mandi enggak ada. Hilang. Nih lihat. Tadi saya buka Al-Qur'an nih. Pas bagian saya offin, set Al-Qur'annya ada enggak? Enggak ada, digital. Karena itu handphone bukan. Karena handphone goib langsung hilang. Ada yang lagi. Jadi pas lagi mau masuk ke ini matiin. Ingat lu jangan dinyalain tiba-tiba lagi di kamar mandi. Azan dia. Allahu Akbar, Allah. Makanya matiin. Kalau di kamar mandi tuh yang azan yang begitu-begitu. Jangan tiba-tiba murotal dinyalain di WC. Itu nggak boleh. Etikanya kagak boleh. Kita nih sholat, semua penjuru dunia ini, bumi ini tempat sujud, tempat sholat kita. Kecuali apa? Kecuali itu WC, itu toilet yang gitu. Tidak boleh kita mencampurkan yang suci dengan yang bagus dengan yang jelek gitu. Ini tempat kotor, tempat buang kotoran. Tat, ngomongin teknologi nih Tat. Kita kan memang dianjurin kalau kita salah sama orang tuh minta maaf ya. Ya. Kalau sekarang kan teknologi berkembang, ada namanya kayak Zoom atau Google Meet. Itu boleh nggak sih kalau kita biar nggak ribet ya kita minta maaf ke satu-satu orang tuh kita kumpulin. Nih ya. Langsung banyak gitu. Iya. Nih gini nih. Ini pertanyaannya sama nih, Sobat Religiwan. Pernah saya ditanya tentang broadcastan mohon maaf lahir batin lebaran. Iya. Di broadcast ya kan, preng gitu. Beres kan Ustadz? Iya lu minta maafnya beres ya secara kemudian broadcast. Tapi permasalahannya gini. Yang penting itu kan silaturahim.
bagaimana yang namanya menyatunya hati ini. Kalau seandainya hati ini kemudian menyatu, nyaman kan enak. Kalau misalnya dia ada gesekan, ngambek-ngambekan kan nggak enak. Iya. Gimana caranya nyambungin lagi ini? Kalau hanya dengan, gue maaf banget ya, kemarin gue maafin gue ya. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa, gue juga salah. Udah ya, udah. Nyambung lagi nggak hatinya? Nyambung lagi kan? Pakai WhatsApp bisa begitu. Bisa. Tapi kalau misalnya, maafin gue ya, gue salah kemarin. Dibaca juga enggak, kira-kira selesai enggak urusannya? Enggak selesai. Makanya intinya esensinya bagaimana kita memohon maaf itu dengan nyambung sama orangnya. Jangan asal ngomong, gue udah kasih WhatsApp ke dia minta maaf, salah sendiri. Dia nggak maafin nggak begitu. Enak banget gitu ya tadi. Enak banget jangan. Makanya gini, apalagi di masa pandemi gini, mau ketemu ibu nggak enak. Kita takut ibu nanti kena bawa virus takut. Lu gimana caranya ya? Ya udah deh online aja. Pas lagi online video callan, maaf ya nggak bisa dateng gitu. Kan masih tetap tuh hati nyambung ya. Yang penting hatinya nyambung gitu loh. Ada jiwan gini. Tahu kan Imam Syafi'i pasti ya. Imam Syafi'i itu beliau itu berguru sama Imam Malik. Beliau belajar kitab fikih. Kitab fikihnya Imam Malik itu namanya kitab Muwatta. Itu semua karena saking cerdasnya Imam Syafi'i ya. Itu saking cerdasnya udah hafal betul. Wah sampai dalamnya halaman berapa segala macam udah hafal betul. Tapi Imam Syafi'i tetap pengen ketemu sama Imam Malik. Kenapa? Karena kalau nggak ketemu nggak dapat dia ta'liful qulub, menyatunya hati, nggak dapat keberkahannya seorang guru, nggak dapat cium tangannya, nggak paham nggak? Jadi tetap pengen ketemu, pengen dapat berkahnya, pengen didoain sama gurunya. Di situ berkahnya tuh. Nah, makanya sistem yang namanya teknologi ini bisakah kemudian menggantikan itu semuanya? Saya kira nggak bisa. Tapi paling mentok mendekati lah. Artinya ketika teknologi muka ketemu muka, aduh mohon maaf belum bisa ke situ ya, tapi kan hati ini udah mulai nyambung ya. Nah tapi itu yang digunakan, jangan kemudian asal WhatsApp doang, nggak nyambung, pokoknya sih gue udah minta maaf aja gitu. Ya, terserah dia, dosa dia. Kalau ini Ustaz, baca Al-Quran itu baiknya kita suara yang kenceng atau ini sih Ustaz? Tergantung sikonnya. Kadang-kadang kan saya ngelihat nih teman saya ya sengaja dikencengin biar kelihatan apa gitu. Nah, kalau udah ria mah jadi susah. Nggak usah pakai suara kenceng aja. Rentan ke ria nggak sih gitu? Nih ya. Karena pegang Al-Quran begini nih. Ini nggak usah dikencengin. Tapi niat kita pegang Al-Quran itu supaya dianggap soleh, dianggap lain. Kita nggak baca cuma pegang. Nggak baca cuma gini. Supaya orang lihat. Nah ini gini. Itu kan niatnya apa? Niatnya nih lihat gue pegang Al-Quran. Itu aja udah kagak bener tuh. Jadi lu baca Al-Quran cuman pengen gaya doang lu gitu supaya dianggap soleh. Jangan. Kita melakukan kebaikan itu bukan karena pengen itu. Kita melakukan kebaikan karena kita tuh ikhlas pengen dapat benar-benar kebaikan yang nanti datang dari Allah gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin ria nih, rata-rata kan orang-orang yang baru hijrah tuh kebanyakan ria ya, maksudnya nunjukin ketika dia dari bajunya. Jadi ketika misalkan dia itu bajunya gimana kelihatannya dia jadi lebih semangat dia gitu, lagi nih gitu. Gue udah lebih baik gitu ya gitu. Gini kita harus hati-hati, tenang, jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Kita harus husnuzon, artinya berbaik sangka aja. Gini, ada orang yang hijrah itu nikmat sekali. Orang hijrah itu nikmat sekali. Dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dia mendapatkan kenikmatan dari hijrahnya. Karena apa? Karena keyakinannya dia bahwa saya ini lebih baik sekarang. Orang-orang seperti ini ingin sebetulnya syiar. Syiar itu ingin menunjukkan kebaikannya agar supaya kamu mendapatkan nikmat yang sama. Dia ingin sebetulnya, kamu juga rasain nikmat saya nih. Saya nikmat banget, sok kamu juga gini deh supaya kamu juga nikmat gitu kok. Sebetulnya dia pengen begitu, pengen sharing. Tapi orang-orang kadang-kadang suuzon, lu mah ria, lu mah baru juga bener. Lu mah baru ngaji kemarin lu gayanya kayak begini. Iya kan? Jangan begitu. Sudah kita jangan terjebak yang gitu-gitu juga.
Kita yang udah lama, udah dia kan baru hijrah, dia sedang nikmatnya, biarin dia syiar, insya Allah mudah-mudahan niatnya baik kan gitu. Kan siapa tahu niat mah ya, innamal amalu binniyat kan gitu. Nah kita ngelihatnya ke sana. Tapi kalau kita yang hijrah, hati-hati jangan sampai kita jadi ria. Syiar boleh, syiar itu ngajak orang lain supaya itu di pesantrennya Ustadz Erik tuh lagi nerima sodako lu. Gua kemarin udah sodako, berapa lu sodako? Gua sodako 5 juta, tapi dengan niat yang benar-benar lu juga bantuin kan, lu banyak duitnya lu mah 20 juta juga gak apa-apa. Nggak masalah. Tapi kalau gua kemarin baru sodako di Ustadz Erik nih, tapi niatnya di sini bukan niat untuk ngajak. Niatnya niat nyombongin. Niatnya sombong. Itu kalau bukan karena gue kagak ada jalannya tuh pesantren. Kalau bukan karena gue kagak ada jalannya tuh pesantren. Kan kebayang nggak? Kan ya itulah maksudnya harus dibedain antara syiar ngajakin orang sama tadi ria. Jangan sedikit-sedikit kita juga lu ria. Jangan. Iya benar. Dia nahsia bukan ria. Saya lagi nyari jodoh. Lagi nyari jodoh. Tuh, buat sobat. Kenapa jadi promoin dia? Buat sobat religiwan lu akhirnya begitu. Ini tadi katanya Nasya ini ya ada yang ingin bertanya. Banyak pertanyaan nih Ustadz karena tahu kita lagi ngobrol-ngobrol sama Ustadz Erik. Ini kayaknya udah pertanyaan dikumpulin udah 2 tahun nih. Bentar, kita buka pertanyaannya. Tapi jangan soal jodoh ya. Kan kita bahasnya nggak bahas jodoh. Bukan materi jodoh. Ini gimana Mbah Google Mbah tadi. si Google nih. Iya. Nih Ustadz, ada yang minta tolong ditanyakan. Saya rutin baca Al-Quran setiap hari lewat aplikasi handphone. Namun ketika sudah sampai juz 30 saya baru membacanya melalui Al-Quran mushaf mungkin ya Ustadz, kitabnya. Itu bagaimana ya hukumnya, apakah dipermasalahkan atau tidak? Sebetulnya kalau niatnya memang karena kondisi tidak dipermasalahkan. Tapi kalau memang gue males buka mushaf berat, gue mau pakai handphone aja, itu jadi masalah. Jadi gini ya, kan saya udah bilang yang namanya afdolnya, keutamaannya baca Quran bawa mushaf. Jadi ketika kita memang bisa buka mushaf, buka aja mushafnya. Kan ada yang kecil-kecil juga. Iya, sekarang udah ada. Di rumah kan pakai mushaf aja. Tapi kalau di jalan kan susah tuh. Udahlah pakai Al-Quran digital nggak masalah gitu. Nah jadi membaca Al-Quran itu keutamaannya di mushafnya. Dan kemudian tadi ya pertanyaannya apakah dikeraskan? Kerasin aja. Kalau baca itu maksudnya bukan keras-keras banget nggak, tapi dilafazkan karena apa? Karena dia akan kemudian membiasakan. Jadi yang baca itu bukan cuman hatinya, tetapi lidahnya, dadanya semua bergetar. Beda loh. Orang ya kayak misalnya gini. Dalam hati dia auzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu. Tapi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang ngaji semuanya. Hidungnya, napasnya, dadanya kerasa. Beneran. Kalau kita ngaji itulah yang membawa ketenangan gitu loh. Jadi karena semuanya tuh masuk ke dalam ngaji. Jadi sampai kadang-kadang kita ngaji itu benar-benar aduh ya Allah nikmat banget. Ngaji itu kalau baru mulai males banget. Diganggu banget, males banget. Tambah ngaji tambah ngantuk ya. Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa tidur gue ngaji aja. Karena biar ngantuk, karena setan gangguin lu tidur aja kan gitu. Kita pakai aja setannya biar obat tidur kan gitu kan. Tapi kalau lepas dari situ lu nggak bisa tidur. Lepas baca Quran sampai masuk ke tingkat asiknya lu nggak bisa tidur lu. Karena saking asiknya tuh. Jadi akhirnya aduh nikmat banget. Lepas tuh gitu. Misalnya kalau kita bisa baca 1 ain gitu biasanya gitu. Ini bisa lepas bisa jadi 1 juz, bisa lebih gitu. Enaknya gitu kalau baca Al-Quran. Tapi memang dibiasain. Jadi kita nih sering baca akhirnya hafal juga gitu. Padahal nggak diapalin karena terbiasa. Karena terbiasa karena kan diulang-ulang gitu. Iya. Hampir sama nih. Tadi mirip dia bilang dulu suka baca Al-Quran lewat kitab, tapi semenjak ada aplikasi jadi selalu lewat handphone, akhirnya kitabnya nggak pernah dibuka itu. Nah itu jangan. Jadi sebisa mungkin kalau lagi di rumah ya sebisa mungkin buka mushafnya, buka kitabnya. Karena ya keutamaannya di sana enak gitu. Jadi ada hal yang lain dengan ini kayak gini ya. Ini religiwan sobat gini. Kita lagi baca Al-Quran digital nih ya.
Karena di handphone tiba-tiba pop up tuh notification. Iya. Itu distract. Iya. Ih beneran. Terus mantan kalau kita balas gitu boleh nggak? Misalnya kayak balas dulu akhirnya ketunda dulu baca Quran. Itu masalahnya. Jangankan di Sobat Lejiwan, saya juga begitu. Lagi baca gitu tiba-tiba tung. Kan otomatis pasti langsung ngeliat ke Langsung atas, kan? kelihatan kan notifnya. Ya ini dipencet dulu, buka dulu, balik lagi. Ya udah ayat berapa? Jadi ribet. Bener. Nah makanya kalau mau lebih fokus pasti di musaf. Iya. Jadi intinya gini ya Ustadz ya, kalau kita boleh sah-sah aja nih belajar lewat Google, cuman harus bisa memilih ya Ustadz ya. Tapi lebih baiknya mungkin kita memang harus ada gurunya ya Ustadz ya. Ya gini, di zaman era sekarang ya, revolusi industri ini udah mulai mau masuk 5.0 bahkan. Kita ini harus mendewasakan diri kita sendiri dengan memberikan atau belajar skill untuk memilih lebih canggih. Kita ini harus belajar juga memilih. Mana informasi yang mau kita baca, mana yang enggak. Karena banyak informasi sampah, garbage information itu banyak. Itu nih gadget-gadget ini. Kita bisa seharian begini isinya sampah semua. Iya. Bener. Terus Tapi kita liatin. Tapi senang lihat sampah ya. Kan kita gini terus. Lu udah gak kerasa udah sehari. Lu dapat apa sehari? Dapat sampah. Iya enggak? Nah makanya harus pintar-pintar. Ini gua nggak mau baca, ini gua skip aja, gua lewat, yang ini yang cari itu. Jadi ada yang teknologi membuat kita menjadi lebih bermaslahat, bisa lebih bermanfaat. Ada yang jadi ngaco dengan teknologi. Nah di sini kita harus cerdas. Begitu juga belajar. Ada yang jadi mendapatkan informasi yang bagus-bagus, yang memang bermanfaat. Ada yang kemudian informasi sampah yang membuat kita terjebak di dalam informasi tersebut sampai akhirnya nggak jelas, malah ngomongin gibah orang gitu. Lu tahu nggak si ini begini-begini si ini, lu ngapain sih hidup ngurusin begituan? Gitu, orang lagi susah begini, mendingan lu mikir apa kan gitu. Nah, lebih jiwan ya. Sama ini, Tat, mungkin ada nggak sih tips untuk kita biar ngajinya itu lebih rajin ya, Ustaz? Ibadah semuanya gitu. Iya. Dalamin agamanya jadi lebih. Gini ya. Di seiring berkembangnya teknologi ini kan makin banyak cobaan pastinya. Biasanya gini, ada dua hal yang membuat kita itu mendekatkan diri sama Allah. Orang itu jadi soleh itu karena dua hal. Pertama, takut. Apakah dia kena musibah, rugi, sedih, khawatir, udahlah pokoknya tapi jadi soleh. Jadi solehah, kenapa? Gua kayaknya perasaan sial melulu gitu. Iya kan? Gua nih, gua hidup nih ribet banget nih gua. Episode gua tuh sedih melulu gitu. Gua udah capek nih hidup kayak begini. Jadilah dia solehah. Dia belajar agama, dia ngaji, dia supaya dapat ketenangan. Ada yang gitu. Ada orang yang mendapatkannya dengan apa? Dengan berharap. Jadi dia dapat, alhamdulillah kemarin tiba-tiba gua dapat rezeki, nggak tahu kenapa gua. Gue mau pengen sedekah, gue mau pengen sholat, gue mau pengen tahajud biar dapat rezeki terus ada. Jadi dua ini bisa memotivasi kita dalam setiap saat. Karenanya libatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan apa? Dengan Allah. Jadi misalnya kalau misalnya hari ini ya Allah, kenapa hari ini begini, saya salah apa ya? Kayaknya saya kurang-kurang, doanya kurang-kurang, sholatnya belum baca Quran, belum ini. Itu tuh. Itu jadi saya mau perbaiki Nah, jadi kita mau nggak mau melakukan apa yang kadang-kadang kan kalau misalnya kita gini, ada orang puasa terus lama-lama bosan juga. Benar. Ada orang nggak mau puasa sekarang, capek sekarang mah saya mau tahajud, boleh tahajud gitu. Besok saya nggak mau tahajud, saya mau sholat duha gitu. Kan bisa macam-macam, selang-seling gitu. Sampai akhirnya dia sudah nikmat dengan sholat duhanya, dia ahli duha, artinya dia nggak bisa ninggalin itu. Gitu. Selama hidupnya dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Selama hidupnya itu sudah ahli. Nanti di surganya juga dipanggil sama pintu surganya, hei siapa? Nasya, hei misalnya kamu yang ahli tahajud, masuklah ke pintu tahajud, misalnya gitu. Ahli puasa, masuklah ke puasa. Itu karena dia udah saking nggak bisa ngelepas. Kan ada ya kalau orang-orang tua kita. Iya. Itu tidur belum sholat tahajud itu nggak enak hati. Iya benar. Gitu banyak. Sampai begitu orang-orang tua kita. Nggak bisa tidur, kenapa atau belum tahajud? Atau kebangun
otomatis sepertiga malam. Iya. Nah kayak begitu. Otomatis. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi insya Allah ya. Jadi tipsnya motivasi setiap harinya dengan apa? Dengan supaya kita dapat kebaikan, supaya kita terhindar bencana, sesuatu hal yang rugi, ditipu orang. Hindarinya dengan apa? Lakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Tuh motivasi diri dulu. Ya, insya Allah tuh semuanya lancar lah. Iya. Ya, Insya Allah. Biasa Ustaz ilmunya. terima kasih Ustaz Terima kasih banyak waktunya, ilmunya, ya, semoga bermanfaat buat Amin, kita amin. semua. benar. Semoga kita semua bisa Jadi hijrah lebih baik dan lagi. jalan ke jalan yang benar. Amin. Siap. Terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.